Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri dengan NIM 210600036. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan presentasi dengan mata kuliah pengantar Ekonomi Makro 2 dengan materi saat ini yaitu bab 11, yaitu permintaan agregat 2. Masuk yang pertama yaitu di sini digambarkan yaitu kurva dengan model IS dan LM dari agregat demand. Permintaan agregat dapat diterapkan pada tiga hal. Yang pertama yaitu penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Yang kedua, bagaimana IS dan LM menyesuaikan masuk ke dalam model penawaran dan model permintaan. Yang ketiga, ada depresi besar. Selanjutnya menjelaskan bagaimana fluktuasi dengan model IS dan LM itu, yang mana perpotongan kurva IS dan kurva LM menunjukkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat di harga yang tertentu. Jika kurva IS atau LM bergeser, maka equilibrium perekonomian jangka pendek berubah, dan pendapatan nasional akan berfluktuasi. Selanjutnya kita akan memeriksa bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan ekonomi yang dapat menyebabkan kurva-kurva tersebut bergeser. Bagaimana sih kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek? Berikut ini akan kita jelaskan bagaimana hal tersebut terjadi. Pada kondisi ini di mana perubahan kenaikan belanja pemerintah yang menyebabkan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta K per 1 dikurang MPC, yang dimana dijelaskan pada kurva berikut ini. Pada kondisi awal, garis berada di titik A, kemudian karena kenaikan belanja pemerintah, maka garis A bergeser, maka garis IS akan bergeser dari titik A kepada titik B, sehingga pendapatan akan berubah. Pada kurva IS akan bergeser ke kanan, sehingga menaikkan pendapatan dan tingkat bunga juga. Selanjutnya, kondisi di mana penurunan pajak. Misalkan penurunan pajak terjadi sebesar delta T, maka karena penurunan pajak, maka akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T dikali dengan MPC per 1 dikurang MPC. Yang mana kita jelaskan pada gambar kurva berikut ini. Yang pertama, kondisi kurva IS berada di titik A, karena terjadinya penurunan pajak sebesar delta T, maka akan menggeser kurva IS ke kanan, sehingga menyebabkan pendapatan juga meningkat. Selanjutnya, bagaimana pula kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek. Misalkan pada kondisi peningkatan jumlah uang beredar, yang mana semula kurva berada di titik A, karena peningkatan jumlah uang beredar, maka akan menggeser ke arah kiri, ke arah kanan bawah, yaitu kurva LM selanjutnya berada di titik B. Bagaimana pula kurva LM bergeser ke bawah dan menurunkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan. Alasannya karena ketika Bank Sentral ketika meningkatkan jumlah uang beredar, masyarakat memiliki uang yang lebih banyak daripada yang mereka pegang pada tingkat bunga yang berlaku. Hasilnya, mereka mulai mendepositokan uang tambahan ini di bank dan menggunakan untuk membeli obligasi.
Dengan tingkat bunga yang turun, lalu orang yang memegang semua uang tambahan yang ada di bank sentral dikeluarkan, maka akan membawa pasar uang tersebut ke equilibrium yang baru. Dengan tingkat bunga yang lebih rendah, lalu mempengaruhi pasar barang. Kemudian tingkat bunga yang lebih rendah itu akan menstimulasi investasi yang direncanakan yang meningkatkan pengeluaran sehingga produksi dan pendapatan itu juga akan meningkat. Selanjutnya, model IS dan LM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dan mengubah tingkat bunga. Dalam bab ini, kita akan menunjukkan dalam jangka pendek ketika harga kaku, ekspansi jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan. Tapi, ketika tidak mendiskusikan bagaimana ekspansi moneter menimbulkan belanja barang dan jasa lebih banyak, maka prosesnya itu kita sebut dengan mekanisme transisi moneter. Model kurva ISLM ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga, yang menstimulasikan investasi dan lalu memperbesar permintaan terhadap barang dan juga jasa. Selanjutnya ada analisis kebijakan dengan model makroekonomi, yang mana pada model IS dan LM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan equilibrium. Pada prediksi dari modal kualitatif bukan kuantitatif. Model ISLM akan menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah akan meningkatkan GDP dan bahwa kenaikan pajak akan menurunkan GDP. Tapi ketika ekonom menganalisis proposal kebijakan tertentu, mereka harus mengetahui arah dan besarnya dampak yang akan terjadi. Model-model makroekonometrik akan mendeskripsikan perekonomian secara kuantitatif dan bukan hanya sekedar kualitatif saja. Selanjutnya, IS dan LM sebagai teori permintaan agregat. Di sini terdapat gambar dari kurva ISLM ke AD. Kurva IS dan LM ini ada pada titik R dan Y memiliki dua sumbu, yang mana kita dapat menghubungkan kedua grafik ini yaitu dengan dimensi. Kedua grafik kita dapat kita dapat melakukannya dengan menghubungkan kedua grafik dua dimensi. Untuk menderivasi AD mulai dari titik A di grafik atas, sekarang kita naikkan dari P1 menuju P2. Sehingga kenaikan P menurunkan nilai keseimbangan uang real dan Y menggeser LM ke kiri ke titik B. Dari titik A menjadi ke titik B, sehingga yang awalnya P berada di P1 bergeser ke arah P2. Kenaikan P ini akan menurunkan nilai keseimbangan uang real dan Y menggeser LM ke kiri ke titik B. R akan meningkat. Karena R meningkat, kita tahu investasi akan menurun. Karena berbagai proyek investasi jadi lebih mahal. Ini akan menimbulkan proses pengganda karena perubahan investasi akan menyebabkan alfa perubahan pada pendapatan. Dan pengurangan pendapatan ini memicu perubahan konsumsi seiring kita bergerak ke atas pada kurva IS. Selanjutnya, pertumbuhan pada P ini akan memicu serangkaian yang terjadinya dengan perubahan pendapatan sehubungan dengan inverse yang mendefinisikan kemiringan ke bawah dari titik AD.
Selanjutnya yaitu perubahan pada belanja pemerintah atau kenaikan pemerintah. Misalkan A ditambah kenaikan pemerintah, yang mana IS yaitu C ditambah dengan Y dikurangi pajak, dikalikan dengan I, dikalikan dengan G. Ini akan berarti pergeseran ke kanan pada kurva IS dan AD. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang short run agregat supply, yaitu dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B. Tapi seiring pasar output berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga akan berubah dari P0 ke P2. Karena jangka panjang, maka akan mengubah harga dari titik awalnya di sini akan berubah ke P2. Karena kenaikan P ini akan mengurangi nilai keseimbangan uang real yang berarti akan menggeser kurva ke kiri, menggeser kurva LM ke kiri. Yang mana di awalnya pada titik A dan P berubah menjadi P2 sehingga menggeser kurva LM ke kiri. Sehingga kurva LM pada posisi akhirnya berada di titik ini. Selanjutnya, bagaimana dampaknya pada jangka pendek? Bahwa pada kondisi jangka pendek itu, pergerakan kurva itu terjadi dari titik A ke titik B. Berikut ini ada variabel yang akan kita tentukan dan dampaknya pada diagram. Yang pertama, Y positif karena Y bergerak dari Y bintang menjadi Y aksen. P0 karena harga kaku pada short run, suku bunga positif karena alfa ditambah perubahan pendapatan yang akan mengarahkan pada kenaikan suku bunga. C positif karena seiringnya IS bergerak sepanjang kurva LM, sehingga alfa ditambah delta Y yang akan meningkatkan tingkat konsumsi. Selanjutnya, investasi negatif karena suku bunga meningkat, maka tingkat investasi akan menjadi turun. Selanjutnya ada dampak jangka panjang terhadap variabel. Yang pertama ada Y0 karena Y0 yaitu harga naik menggeser LM ke kiri sehingga mengembalikan Y ke Y bintang sebagaimana disyaratkan long run agregat supply jangka panjang. Selanjutnya harga positif yaitu untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P0. Suku bunga positif yaitu merefleksikan pergeseran ke kiri pada LM karena kenaikan pada harga. Selanjutnya, konsumsi 0 yaitu karena Y dan T kembali ke tingkat alaminya. Selanjutnya, investasi negatif karena suku bunga telah meningkat bahkan lebih banyak karena peningkatan jumlah harga. Berikut ini kita akan menyesuaikan persamaan pada istilah M. Perhatikan bahwa M meningkat sehingga meningkatkan jumlah uang beredar real yang berarti pergeseran ke kanan kurva LM dan AD. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang short run dari titik A ke titik B. Tetapi seiring pasar output berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga akan naik dari P0 menjadi P2. Karena kenaikan P ini akan mengurangi jumlah uang beredar. Dan akhirnya menempatkan kita pada titik C.
Selanjutnya dampak jangka pendek, yang mana kita dijelaskan pada kurva berikut ini. Titik awalnya berada pada A, dan kurva AD di sini. Karena awalnya pendapatan berada di Y bintang dan bergeser ke arah Y aksen, sehingga akan menggeser kurva AD ke arah kanan sehingga titik akhirnya berada di C. Selanjutnya ada dampak jangka panjang, yang mana untuk variabelnya dampak jangka panjang yaitu pergerakan dari titik A menjadi titik C. Selanjutnya, bagaimana jika ada peningkatan belanja konsumsi otonom? Maka yang akan terjadi yaitu yang mana yang pertama ada kenaikan konsumsi yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan menjadi IS aksen. Selanjutnya akan menimbulkan pergeseran ke kanan, yaitu agregat demand yang awal menjadi agregat demand aksen. Pada jangka pendek akan bergerak dari A ke B, sedangkan pada jangka panjang bergerak dari P0 ke P1, ke P2, dan dari B ke arah C. Selanjutnya, kenaikan harga akan menyebabkan LM bergeser ke kiri karena penurunan jumlah nilai uang beredar. Nah, ini adalah perbedaan dampak variabel pada jangka pendek dan jangka panjang. Yang pada jangka pendek, Y-nya itu positif, sementara jangka panjang Y-nya itu negatif. Pada jangka pendek, harga itu nol, sementara jangka panjang harga itu positif. Pada jangka pendek, suku bunga positif, dan jangka panjang positif-positif. Jangka pendek konsumsi positif, dan begitu juga pada jangka pendek. Selanjutnya, investasi pada jangka pendek yaitu negatif, dan pada jangka panjang positif-positif. Selanjutnya ada depresiasi besar. Hipotesis pengeluaran atau spending hypothesis menyatakan menyebabkan penurunan adalah pergeseran kontraktif pada kurva IS. Hipotesis uang atau money hipotesis mencoba menjelaskan dampak dari penurunan historis jumlah uang beredar 25% dari 1929 sampai 1933, di mana pengurangan naik dari 3,2% ke 25,2%. Selanjutnya, beberapa ekonom mengatakan deflasi memperburuk depresi besar. Maka, mereka berpendapat deflasi membuat kemerosotan ekonomi tipikal pada tahun 1931, yang menjadi periode pengangguran tertinggi dan pendapatan merosot yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena penurunan jumlah uang yang beredar bertanggung jawab atas turunnya tingkat harga, maka ia juga memungkinkan bertanggung jawab atas parahnya depresi yang terjadi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perubahan tingkat harga yang akan mempengaruhi pendapatan pada model IS dan LM. Selanjutnya ada efek Pico. Pada model ISLM, penurunan harga meningkatkan pendapatan. Untuk tiap jumlah uang beredar, tingkat harga lebih rendah, berarti keseimbangan uang real lebih tinggi. M per P. Kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif pada kurva LM yang mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Dengan cara lain, di mana penurunan harga meningkatkan pendapatan, yaitu disebut dengan efek Pico.
Selanjutnya ada teori deflasi utang. Ada dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan. Yang pertama ada teori deflasi utang, yaitu penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Selanjutnya dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang akan meredistribusikan kekayaan antara kreditor dan debitor. Penurunan tingkat harga akan menaikkan jumlah utang real, sehingga pemiskin debitor membuat mereka mengeluarkan uang yang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika kecenderungan mengkonsumsi mereka sama, tidak ada dampak agregat. Tapi, jika debitur mengurangi pengeluaran lebih besar dari jumlah yang kredit tingkatkan, maka efek neto pada permintaan agregat adalah pengurangan. Ini akan mengontraksikan IS dan mengurangi pendapatan nasional. Deflasi yang diharapkan dalam model IS dan LM ini yaitu menaikkan tingkat bunga real untuk tiap tingkat bunga nominal. Dan ini akan mengurangi pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi akan menggeser kurva IS ke bawah, sehingga tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal turun, tetapi tingkat bunga real akan naik. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.